Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat. Ya. Orang Jawa itu punya falsafah Trimo Budo Aso Tantang menang kodeng dinajan rilis kasih dilakukan, ya silakan saja. Tapi hukum yang dia omongin itu junjungan saya, konten saya, terpaksa di sini bangga komentar. Tapi tidak marah, karena apa? Karena yang ngomongin atau menjelekkan Kanjeng Sunan Kalijaga ini kan orang koplak. Orang koplak itu isi ininya itu cuma separuh, makanya celak itu koplak. Biasanya orang bilang tuh, ini tuh, itu tadinya orang koplak, nggak penuh isinya. Padahal kembali Ustaz koplak ini waktu ngomongin tentang bidadari dalam surga, Mbak Wiro sudah komentar itu, sudah bikin videonya, sudah ngomong banyak lebar. Tapi memang karena dasar koplak, ya ngomong ya maklum. Jadi bagi masalah ini nggak perlu emosi. Ya, saya hanya mau ngomong di sini itu hanya ini, ya meluruskan aja, atau mungkin sekedar ya memberitahukan gitu ya, bahwasanya Kanjeng Sunan ya nggak seperti itu yang dikatakan itu. Apa tuh wali apa tuh, katanya wali setan. Nah itu kan kurang ajar. Tapi bagi yang kalau bagi orang koplak yang di sini yang setengah isinya, kalau kita mau begitulah. Jadi itulah nama juga koplak, yang adanya orang koplak ayo ceramah di mana-mana dan ada jamaahnya lagi. Berarti jamaahnya juga koplak semua yang begini kan gitu. Dia pemerintah harusnya tuh punya kriteria, harusnya sih, karena saya juga cuma ada biasa, bisanya yang untuk mengkantor aja ngomong lagi di video seperti ini. Terima kasih karena sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk mengklik gambar loncengnya supaya kalau saya upload video baru kalian akan dapat notifikasi. Terima kasih buat Anda semua yang telah subscribe pada channel ini. Semoga bisa berkembang channel Mbak Wiro. Mudah-mudahan Mbak Wiro lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Menanggapi tadi tentang omongan Ustadz Koplak yang mengatakan Kanjeng Sunan Kalijaga itu wali setan, di sini saya mau meluruskan, dikarenakan Ustadz Koplak ini kan mengatakan kalau Kanjeng Sunan kan tidak sholat, makanya dibilang wali setan. Untuk itu akan saya jelaskan. Kanjeng Sunan Bonang nulis dalam suluk Ujil ya, suluk itu tulisan. Sekarang kan zaman udah modern, Anda bisa lihat tuh di Google ya, suluk Ujil itu apa. Nanti Anda klik akan keluar itu suluk Ujil. Makanya akan Mbak Wiro katakan di sini. Menurut Kanjeng Sunan Bonang, sholat iku dudu maghrib utawi isya. Sholat itu bukan maghrib atau isya. Iku arane sembahyang. Itu namanya sembahyang. Ento iku dianggap sholat, iku mung kekembangan sholat daim. Kalau itu dianggap sholat, itu pun hanya sekedar bunga daripada sholat daim. Di sini saya ngomongin tentang sholat begini karena Ustadz Koplak tadi kan menyinggung tentang Kanjeng Sunan tidak sholat. Maka saya jelasin hanya saja untuk bagi yang tidak paham atau tidak sepaham, ya nafsi-nafsi saja. Soalnya ini udah tatarannya tingkat hakikat, dan hakikat itu biasanya yang mencari adalah yang bersangkutan. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu isi, kalau syariat itu kulit. Jadi
Kalau Ustadz Koplak tidak memahami, ya pantas boro-boro tentang hakikat syariat aja nggak mumpuni, namanya juga koplak, otaknya nggak penuh, ya harus dimaklum. Nah, lalu sholat taim itu apa? Sholat taim adalah sholat yang bisa dikerjakan dengan cara apapun, mau sambil duduk, kayak sambil berdiri, sambil berlari, berjalan, sambil makan dan lain sebagainya, itu bisa. Caranya bagaimana? Bacaannya seperti apa? Caranya setiap keluar masuknya napas kita membaca Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Jadi setiap masuk keluar napas kita selalu mengingat Allah, dialah Allah begitu. Kalau orang Islam abangan ini disebutnya eling. Bukan sekedar eling sini itu zikir. Jadi selalu mengingat Allah. Bukan cuma Kanjeng Sunan Bonang saja yang mengajarkan tentang sholat daim ini. Kanjeng Sunan Gunung Jati juga demikian. Syekh Tirmizi juga sama mengajarkan tentang sholat daim. Juga para wali songo yang lain, tapi yang belajar begini biasanya tingkatan atau tahapannya sudah hakikat. Dan sholat daim inilah yang dinamakan sholat hakiki atau sholat yang sebenarnya, karena dibarengi dengan perilaku kehidupan. Sedangkan Ustadz Koplak boro-boro syariat aja nggak mumpuni, apalagi tentang hakikat. Ya namanya orang koplak ya sok pinter mengatakan Kanjeng Sunan aja wali setan. Ini kan namanya pelecehan, terutama buat pengikutnya seperti saya ini. Terus terang Mbak Wiro ini adalah pengikut daripada Kanjeng Sunan Kalijogo, mengidolakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya pakainya juga cuma hitam-hitam begini. Kanjeng Sunan juga sama, pakainya hitam-hitam begitu. Tidak pakai kopiah, tidak harus pakai gamis gitu ya. Orang Jawa itu pakainya seperti ini, pakai ikat kepala, tidak mau menonjolkan, tidak mau kelihatan seperti orang soleh, pakaian gamis putih-putih. Sedangkan saya pakainya ya begini ini, hitam-hitam begini, pakai udeng di kepala, tidak pakai kopiah, karena saya mengidolakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau juga pakainya hitam-hitam, pakai udeng. Ustadz Koplak ini kalau istilah Sunda mah saukur apal maca yang nyawa artinya, tapi can apal maksudna. Karena Mbak Wiro saat ini tinggalnya di Jawa Barat, makanya tahu tentang istilah Sunda. Hanya sekedar hafal bacaannya dan tahu artinya, tapi padahal tidak tahu maksudnya. Contoh, setiap habis sembahyang kan selalu membaca subhanallah, 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 yang artinya Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Tapi tidak tahu cara mengagungkan Allah itu dengan cara bagaimana. Jadi sekedar hanya apa membaca dan tahu artinya aja, tapi cara untuk mengagungkannya tidak tahu. Padahal kalau mau mengagungkan asma Allah, yaitu dengan cara menghormati sesama manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah wakil Allah di bumi. Di dalam manusia ada Allah. Anda bisa melihat siapa itu yang melihat, itu Allah. Anda bisa mendengar siapa itu yang mendengar, itu Allah. Anda bisa ngomong siapa itu yang ngomong, itu Allah. Jadi semuanya adalah Allah. Bingung kan? Nah, kalau ditanya kenapa Mbah Wiro mengidolakan Kanjeng Sunan Kalijogo bukan Kanjeng Nabi Muhammad, nah itu pasti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu salah satu contoh. Kalau Mbak Wiro ngomong lagi, tambah bingung lagi Anda pasti. Allah iku urip, Muhammad iku nyawa, Rasul iku napas, atom iku jisim. Tambah bingung kan? Ya sebagai penganut Kanjeng Sunan, saya meskipun Ustadz Koplak itu ngomong seperti itu, saya sih nggak sakit hati. Ya kan saya juga memahami, maklum nama juga orang Koplak, otaknya isinya tidak penuh, keilmuannya ya cuma sampai di situ. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.